إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, ada sebuah pertanyaan. Adakah sebuah kebaikan mahdoh? Kebaikan mahdoh. Kebaikan ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Adakah sebuah kebaikan mahdoh yang belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Al-jawab, tidak ada. Kalau kebaikan mahdoh mungkin ada, jelas ada. Rasul dan para sahabat belum pernah melakukan kebaikan-kebaikan sodakoh dengan cara mentransfer misalnya. Karena ini kebaikan ghairu mahdoh. Adapun kebaikan mahdoh tidak mungkin, belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Apa kebaikan mahdoh? Salat, puasa, zikir, wirid, azan, qomat, ruku, sujud, tawaf, sa'i. Ini kebaikan mahdoh. Adakah yang belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Tidak mungkin ada. Kalau ada, rusak agama ini. Berarti Islam di zaman Nabi dengan Islam hari ini boleh berbeda. Dan orang boleh suka-suka sholat sesuka dia. Saya larang sholat karena saya sholat 2 rakaat hari ini, karena hari ini hari pernikahan saya dengan istri saya. Silakan. Kalau boleh, beda dari Rasul dan para sahabat. Antum hari ini puasa, kenapa? Karena hari ini adalah hari keberuntungan antum misalnya. Jadi rusak agama ini. Jadi wajib kita yakini bahwa tidak mungkin ada kebaikan mahdoh yang belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Walaupun secara nurani, logika, akal, nalar, bagus sekali. Membaca Sadaqallahul Azim setelah selesai membaca Al-Quran, bagus apa tidak? Bagus sekali. Lihat kalimatnya, Sadaqallahul Azim. Allah sodak, Allah benar, Allah maha benar, Al-Azim, Allah Al-Azim maha benar. Dan pas sekali diucapkan setelah mengucapkan ayat-ayat Allah. Pas kan? Tapi pertanyaan besar, apakah ini pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Adakah sebuah riwayat hadis, Bukhari misalnya, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasul dan para sahabat mengucapkan Sadaqallahul Azim setelah selesai membaca ayat-ayat Al-Quran? Kalau ada, tentu sami'na wa ata'na, kita gigit dengan gigi geram. Kalau tidak ada, jangan pernah mengatakan itu baik. Kalau itu baik, berarti Rasul dan para sahabat tidak baik. Karena beliau selesai membaca Al-Quran tidak ditutup dengan Sadaqallahul Azim. Jangan kita lancang terhadap Rasul dan para sahabat. Kita ini tidak ada apa-apanya dengan Rasul dan para sahabat. Bayangkan, masih hidup sudah dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf. Para sahabat dijamin ridho, dijamin ampun, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannah. Imam Syafi'i saja tidak, Imam Malik tidak, Imam Bukhari tidak. Yang dijamin ampun, dijamin ridho, dijamin surga hanya Rasul dan para sahabat. Manusia-manusia seperti ini, mana mungkin kita berani berbeda dengan beliau-beliau? Jangan berani berbeda, walaupun secara akal nurani masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Segala puji, segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ucapkan ketika ada seorang muslim yang meninggal.
Loh, apa bedanya dengan kafir? Lihat artinya, segala sesuatu milik Allah, termasuk orang kafir, dan akan kembali kepada Allah. Nyambung sekali. Tapi Rasul dan para sahabat tidak pernah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada orang kafir meninggal. Paman beliau nggak tanggung-tanggung, manusia yang sangat dekat dengan beliau, Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir. Setelah beliau gagal mentalkin beliau dengan mentalkin Abu Thalib dengan kalimat la ilaha illallah, direcokin oleh 3 orang. Salah satunya Suhail bin Amr, belakangan malah masuk Islam. Ini luar biasa rahasia takdir. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Dikabari oleh Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, amu qad dal qad mata. Ya Rasul, pamanmu yang kafir itu telah mati. Ayahnya sendiri kan yang bilang Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, kuburkan. Dan Nabi tidak menghadiri pemakaman Abu Thalib. Dan tidak ada ucapan inna lillahi keluar dari lisan Nabi SAW. Kenapa? Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran menegaskan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan ketika apa? Ketika kaum muslimin tertimpa musibah. Antum punya teman muslim meninggal, musibah. Antum punya ayah, ibu muslim meninggal, musibah. Antum punya tetangga bahkan agak cekcok dengan antum, agak zalim terhadap antum, tapi muslim meninggal, musibah. Tapi antum punya saudara kafir, entah Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, meninggal, musibah? Bukan. Bukan musibah. Musibah adalah meninggalnya seorang muslim, apalagi terbunuhnya seorang muslim. Terbunuhnya seorang muslim itu lebih berat dari hancurnya Ka'bah. Kehormatan seorang muslim. Adapun meninggalnya seorang kafir bukan musibah. Bahkan Nabi menampakkan kesenangan ketika ada orang kafir meninggal dengan ucapan mustarih wa mustarah. Istirahat dan mengistirahatkan. Kata-kata istirahat, kata-kata yang menunjukkan enak, senang, rahat. Ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika beliau mendengar ada orang kafir meninggal, apalagi tokoh. Istirahat. Maksudnya kita semua diistirahatkan dari kekafirannya, dan dia istirahat, berhenti dari kekafirannya. Ini al-wala' wal-bara' dari Nabi SAW terhadap orang-orang kufar. Ya. Dan antum jangan tega. Antum jangan tega membiarkan ibu antum, ayah antum, saudara antum, apalagi anak antum, teman antum kekal di neraka selama-lamanya disiksa. Kapan? Ketika antum diam saja memiliki ayah atau ibu atau anak atau saudara kafir. Karena orang kafir jelas akan kekal di neraka selama-lamanya. Hatta yalijal jabalu fi sammil khiyat. Bisa juga orang kafir masuk surga. Kata Allah, kalau sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Ini bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Mustahil. Sebuah misi suci, sebuah niat yang sangat luhur ketika antum mengajak teman antum, saudara antum, tetangga antum, apalagi kerabat antum masuk Islam. Karena berarti antum menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ada 3 hal. Dengan 3 hal ini yang mestinya kita dapat pahala berubah jadi dosa.
kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita wirid, mestinya dapat pahala. Malah berupa jadi dosa. Gara-gara 3 hal. 1, menentukan tempat. Menentukan tempat. Saya nggak mau sholat kalau tidak di masjid anu. Jadi bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Saya kalau mau sholat tahiyat masjid harus sebelah sini. Menentukan tempat. Antum tidak boleh menentukan tempat. Yang boleh menentukan tempat untuk ibadah siapa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Ya, di mana tawaf? Ya tentu di sekitar Ka'bah. Di mana sa'i? Ya antara tawaf, Safa dan Marwah. Di mana melempar jumrah itu Allah dan Rasulnya menentukan tempat. Kita tidak boleh. Maka sholat di mana saja. Di masjid mana saja. Cari masjid terdekat. Antum cari masjid yang sunnah, yang jauh-jauh. Antum nggak pernah mendatangi masjid yang dekat dengan alasan di situ banyak bid'ahnya, zikir kencang-kencang, kunut subuh. Ini tidak benar. Ini benar. Sholatlah di situ. Yang bid'ah antum jangan ikuti. Yang sunnah antum ikuti. Tidak mungkin sebuah masjid seorang imam dari takbir sampai salam bid'ah semua, tidak mungkin. Tentu ada bid'ahnya, ada sunnahnya. Bid'ahnya biasanya sedikit. Sunnahnya ikuti, bid'ahnya jangan. Yang kedua, menentukan waktu. Menentukan waktu. Saya akan baca Yasin kalau malam Jumat saja. Saya baca ayat kursi kalau setiap tanggal 17 misalnya. Ini mestinya dapat pahala. Baca ayat kursi, baca Yasin malah jadi dosa. Kecuali yang menentukan waktu itu Allah dan Rasulnya. Bacalah surat Al-Kahfi ketika malam atau hari Jumat. Ini Nabi yang bersabda. Bacalah ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Ini kata Nabi SAW. Tapi di luar yang diucapkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, jangan menentukan waktu di mana saja. Ya, kapan saja. Yang terakhir, bilangan. Ini banyak yang tertipu saudara-saudara kita. Ya, dan semakin yakin kita keluar dari sunnah, setan masuk. Keluar dari sunnah, setan masuk. Antum tahu, kebal, dibacok nggak mempan, pelet, ya ilmu-ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu-ilmu setan. Bacaannya apa? Antum tahu? Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Bacaan sunnah, tapi yang bikin setan bisa masuk apa? Bilangan. Bilangan. Kalau subhanallah 33, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis salam 3 kali, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada baca ayat kursi 444. Ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Tentu dari setan. Kalau bukan dari Nabi, dari siapa? Dari setan, dari iblis. Disinilah setan bisa masuk. Maka setan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi badan dia dari bacokan golok, dari tebasan pedang. Walaupun yang dibaca ayat kursi, walaupun yang dibaca sholawat. Kenapa? Karena keluar dari sunnah Nabi SAW, setan bisa masuk. Di sini saudara-saudara kita tertipu. Nggak mungkin ini ilmu hitam, nggak mungkin sihir. Orang yang dibaca ayat kursi bukan jampe-jampe, bukan jopa-japu, tapi ini ayat kursi. Ini subhanallah, ini alhamdulillah. Rahasianya di sini bilangan. Bilangan itu akan keluar dari sunnah ketika tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار